Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa lagi di channel yang mengkaji tentang mu'alafnya seseorang sehingga memeluk agama Islam, yang mana channel ini adalah channel yang membela ajaran agama Islam dari ronrongan orang-orang yang tidak suka terhadap agama Islam, baik itu yang datangnya dari kalangan orang Islam sendiri yang digolongkan kepada kaum munafik, maupun dari orang-orang yang di luar agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mu'alafnya seorang pemuda Kristen, yaitu dari Kristen Protestan. Dia memeluk agama Islam katanya karena beliau mendapati di dalam kitab sucinya bahwasannya babi itu haram dimakan. Namun di agama mereka tidak diharamkan. Dan yang kedua, kemudian beliau mengatakan, pendetanya mengatakan bahwasannya kitab suci mereka itu, kitab sucinya itu telah dirubah namun tidak menghilangkan makna yang dimaksud. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, untuk lebih jelasnya marilah kita saksikan tayangan cuplikan video berikut ini tentang kesaksian beliau yang mengatakan bahwasannya untuk alasan kenapa bisa yang alasan mendorong saya untuk masuk Islam mungkin dikarenakan saya menemukan beberapa dan pendeta mengatakan bahwasannya pernyataan yang sebenarnya itu dilanggar sama agama saya sebelumnya. Saya informasikan tuh agama saya sebelumnya ada Kristen Protestan. Nah, pada saat saya beribadah, saya pernah menemukan ayat yang dimana di Alkitab itu dilarang namanya memakan babi ataupun memakan binatang yang memiliki kuku, jari kuku apa yang disebut kayak gitulah. Nah, intinya kan babi itu dia memiliki jari kuku. Nah, yang saya pertanyakan, di Alkitab saja dilarang makan babi, tapi kenapa orang-orang Kristen masih makan babi? Yang kedua, yang saya percaya itu namanya kitab suci tidak boleh adanya perubahan atau penambahan ataupun pengurangan kata. Tapi ada hari dimana Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi dari keterangan saudara kita tadi, beliau mengatakan bahwasanya di dalam kitab sucinya babi itu haram dimakan. Ini terdapat di dalam kitab Imamat pasal 11 ayat ke-7
sampai dengan 8. Yang mana juga terdapat di dalam kitab Ulangan pasal 14 ayat ke-8, yang mana ayat itu berbunyi lebih kurang. Dan demikian juga babi hutan. Karena memang berkuku belah, yaitu bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, maka haram itu bagimu. Dan di ayat lainnya dikatakan, maksudnya di ayat ke-8-nya, dan bangkainya pun tidak boleh disentuh. Bangkainya tidak boleh disentuh. Dan janganlah kamu memegangnya. Dan tidak boleh dipegang juga. Jadi sangat jelas sekali bahwasannya pada kitab Imamat pasal 11 ayat ke-7 sampai ke-8 dan kitab Ulangan pasal 14 ayat ke-8 dikatakan bahwasannya babi hutan itu haram dimakan dan dilarang juga menyentuhnya, haram disentuh. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, apakah betul ayat tersebut menyatakan hanya babi hutan? Apa babi biasa boleh dimakan? Sedangkan di ayat tersebut dikatakan babi hutan. Jadi pertanyaannya adalah, berarti kalau begitu babi yang dipelihara itu boleh dimakan. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, inilah sebenarnya yang dikatakan oleh pemuda mu'alaf tadi. Beliau mengatakan bahwasannya ketika beliau sedang beribadah di gereja, pendetanya mengatakan bahwasannya Alkitab itu sudah dirubah, namun tidak kehilangan maknanya. Namun ternyata pemirsa yang dirahmati Allah, sangat jelas sekali bahwasannya perubahan itu menghilangkan maknanya. Ini yang kita tampilkan tadi adalah Alkitab terjemahan baru. Yang kita tampilkan tadi demikian juga babi hutan. Karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tetapi tidak memamah biak, maka haram itu bagimu. Itu adalah kitab terjemahan baru, Alkitab terjemahan baru. Sementara di dalam kitab terjemahan lama itu tidak terdapat babi hutan, tetapi hanya babi saja, tidak tertulis babi hutan, tetapi tertulis hanya babi, bukan babi hutan. Itu terjemahan lama seperti yang kita saksikan di layar kaca ini. Nah, itu TL terjemahan lama mengatakan tertulis hanya babi saja. Kemudian MLT juga babi saja. Hanya terjemahan baru yang terdapat babi hutannya. Hanya terjemahan baru saja yang terdapat babi hutan. Sementara kitab Alkitab terjemahan lama AYT, MLT, TL dan seterusnya seperti yang nampak di layar kaca ini, tidak ada tertulis babi hutan, hanya terjemahan baru saja, TB. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, sangat jelas sekali bahwasannya
perubahan yang dilakukan oleh Lembaga Alkitab Indonesia itu ternyata menghilangkan maknanya. Jadi sangat jelas sekali berbeda antara babi hutan dengan babi peliharaan. Babi hutan dan babi peliharaan itu jauh sekali berbeda. Makanya sekarang ini banyak orang Kristiani makan babi. Bahkan babi hutan yang dilarang oleh Alkitab tersebut mereka makan. Seperti yang nampak di dalam layar kaca Anda, sangat jelas sekali bahwa hanya terjemahan baru TB yang berisikan babi hutan. Sementara ayat-ayat yang lain seperti terjemahan lama TL, MLT, dan AYT dan sebagainya menyatakan bukan babi hutan saja, babi, hanya tertulis babi, tidak boleh dimakan, menyentuhnya pun tidak boleh. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi sangat jelas sekali jika ada orang Kristen bertanya, tolong tunjukkan yang mana dirubah dari kitab kami. Kita dapat menunjukkannya, inilah yang dirubah. Coba perhatikan. TB terjemahan baru, babi hutan, ada hutannya, babi ada hutannya, babi hutan. Sementara TL terjemahan lama tidak ada babi hutan, babi saja. MLT begitu juga, AYT begitu juga, hanya terdapat babi. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, oleh karena itulah Islam mengajarkan bahwasannya kitab suci yang tidak bisa dirubah itu adalah kitab suci Al-Quran. Karena kitab tersebut datangnya dari Allah dan akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi perkuat terus keimanan kita dalam ajaran agama Islam. Jangan ragu. Dari keterangan saya tadi, jangan ragu, hanya agama Islam yang benar. Tidak ada yang benar selain agama Islam. Kebenaran agama Islam ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tertulis dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat At-Taubah ayat ke-33. Yang mana bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Yang mana artinya dialah Allah yang telah mengutus rasulnya untuk membawa agama yang benar dan akan dimenangkan atas segala agama orang lain, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, apa yang dimaksud dengan orang musyrik? Musyrik itu maksudnya orang yang menyekutukan Allah, orang yang menyamakan Allah dengan sesuatu, itulah musyrik. Orang Kristen itu musyrik karena mengatakan Yesus itu adalah Allah. Itu Kristen Protestan. Kemudian musyrik itu juga seperti yang dikatakan oleh Katolik, Tuhan Allah, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus, Tuhan Allah, Tuhan Bapa, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus adalah 3 dalam 1.
yaitu Allah. Itu juga termasuk musyrik. Itu namanya serikat. Musyrik artinya menserikatkan, mengatakan Allah lebih dari satu. Itulah dia musyrik. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi sangat jelas sekali dari tayangan tadi bahwasanya nampak jelas Alkitab itu telah dirubah. Sebenarnya banyak, namun akan kita lanjutkan di dalam episode berikutnya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, kembali kami ingatkan, pertegas, perkuat, dan yakinkan hanya agama Islam sajalah agama yang benar. Hanya inilah dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dari kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.